Syarifun jahilun, Habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Habib Bahar bin Sumaid membaca kitabnya itu juga salah dan pemahamannya pun keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Produksi 79. Sahabat Subhan Sultan ayat dimana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti informasi terkait dengan viralnya masalah habaib. Ini terus menerus ya menguasai jagat media sosial. Argumentasi terus muncul ke permukaan dan ini membuat situasi kemudian semakin ramai. Tetapi ada hal yang kemudian informasi yang cukup menarik dari seorang kiai yang mencoba mementahkan argumentasi yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Sumaid bahwa ya satu Habib jahil itu masih lebih utama, masih lebih baik daripada 70 seorang alim ya, 70 orang alim ya. Ini kemudian dibuka oleh sang kiai ini bahwa ternyata Habib Bahar bin Sumaid tidak membaca utuh isi kitab itu dan hanya memenggal sepotong dari ya isi kitab tersebut. Masih ada penjelasan lanjutan terkait dengan nasab dan ilmu ini manakah yang utama. Dan ini kemudian menjadi menarik untuk kita informasikan kepada publik biar kemudian umat ini tercerahkan dengan berbagai pengetahuan agama. Disinilah kita harus melihat secara utuh karena agama itu adalah ilmu. Agama itu bukan karena keturunan. Kita beragama karena ilmu ya, bukan karena keturunan. Maka menjadi penting ya sebuah edukasi diteruskan kepada umat biar umat kemudian tidak keliru dalam beragama. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana ya argumentasi daripada ustadz atau kiai ini yang betul-betul yang mementahkan ya argumentasi daripada Habib Bahar bin Sumaid. Mari kita simak sama-sama. Satu orang Habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama. Garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Zat, darah daging. Syarifun jahilun, Habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Perkara apapun yang lebih mulia daripada ilmu. Syarifun jahilun, Habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Habib Bahar. Syaraful ilm am syarafun nasabin nabawi. Lebih mulia kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, yakni para habaib. Meluruskan bacaan dan pemahaman dari adik saya Bahar bin Sumaid. Beliau pernah mengatakan para imam itu sepakat bahwa yang paling utama adalah mulianya nasab. Bahkan beliau Habib Bahar juga menepuk-nepuk ini. Ini masih membanggakan nasab lagi. Habib Bahar bin Sumaid membaca kitabnya itu juga salah dan pemahamannya pun keliru. Nah, ini beliau membaca wah talafal a'immatu ayyahuma afdalu. Beliau memahami wattafaqo al a'immatu ayyahuma afdalu. Loh, yang dibaca itu ikhtilaf kok jadi ittifaq itu bagaimana? Subhanallah, sudah sepakat bahwa yang paling mulia adalah mulianya nasab. Karena nasab itu zati. Ini subhanallah, selalu pasti menggiring ke situ. Sama seperti Habib Rizik bin Syihab waktu menerangkan tentang Ali Al-Uraidi. Subhanallah, benar-benar dzurriyyah Rasulullah, terbukti sebagai perawi hadis ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga. Nah, hadisnya termasuk rawi yang dicantumkan oleh Imam At-Tirmidzi. Subhanallah, benar, bagus, benar. Tapi ketika meloncat ke arah nama Ubaidillah bin Ahmad ke abad
12 ya, beliau juga subhanallah loh, pasti menutupnya dengan kata-kata seperti itu, seakan-akan itu benar itu, seakan-akan itu benar. Bagi orang awam yang tidak teliti pasti akan mengikuti pemahaman ini. Oleh sebab itu ini saya luruskan bahwa yang terjadi di antara para imam atau ulama atau ilmuwan, siapa yang lebih mulia? Faktor keturunankah atau faktor ilmunyakah? Ini masih terjadi perdebatan. Kok tiba-tiba Habib Bahar mengatakan pemufakatan? Itu bagaimana? Ya ini saya maknai dengan makna ala pesantren, wahtalafalan persulayan. Sopo al-a'immatu poro imam, ayyuhuma, sebener ayu, bukan ayyahuma. Ayyuhuma, utawi diikune mulyane nasab karo mulyane ilmu, afdalu kang luweh utama, kala ngendika sapa ba'dul ulama'i, setengah para wong alim. Fil mufadolati, bukan fil mafadolati, bukan fil mafadilati, fil mufadolati ing dalam masalah unggul-unggulane. Baina syarafil ilmi ing dalam antarane mulyane ilmu wa syarafin nasabi lan mulyane nasab. Syaraful ilmi mulyane ilmu am syarafun nasabi am syarafin nasabi utawa mulyane nasab an-nabawi kang bangsa kenabian. Jadi lebih mulia mana ilmu atau nasab? Jawabannya adalah zahaba nganggu ya. Sapa jampun golongan minal ulama'i saking para wong alim ala tafdilisani ing ngatasi ngunggulno sing nomor loro yaiku syarafin nasab. Nah, ini sebagian golongan ulama itu ada yang mengatakan bahwa nasab itu lebih utama walaupun dia bodoh. Qalu alasannya apa? Qalu padha ngucap sapa jamun minal ulama li annahu krana sak temene asani atau nasab iku zatiyun bangsa zat. Nah, ini yang dibanggakan oleh Habib Bahar. Zati alias internal darah katanya begitu. Nah, ini beliau Habib Bahar ini nggak meneruskan wastani arodun. Wastani itu bukan terusannya dari awal, bukan pendapat ya. Sebagian golongan dari ulama ini mengatakan bahwa lebih utama nasab. Alasannya mereka adalah karena nasab itu zati, kemuliaan secara internal darah ya. Lawastani adapun pendapat yang kedua harusnya begitu, wastani lan pendapat ingkang kaping pindho alias ngilmu iku arodun anyar teko alias eksternal, usaha bil kasab. Ilmu itu didapatkan bukan dari warisan tapi dari pencarian, dari usaha. Sama seperti beramal saleh, bertakwa itu adalah faktor arodi, bukan zati ya. Farad jaha monggo munggulno apa pendapat asani al-ula ing pendapat sarofil ilmi alias ilmu sing pertama. Jadi ini masih terjadi ikhtilaf. Jadi jangan dikatakan ittifaq wa khilafiyah atau dikatakan ittifaqiyah itu bagaimana? Kan sudah dibaca. Jadi mohon Habib Bahar untuk teliti dan hati-hati ketika menyampaikan argumentasi, referensi, ya literasi ke khalayak umum itu harus hati-hati. Banyak yang koreksi, gitu loh. Jadi termasuk saya ini orang desa, kiai desa seperti saya, katanya saya kiai, bukan, saya ini orang biasa, masyarakat awam, orang bodoh saya ini. Jadi wahtalafal a'immatu ayyuma afdalu, begitu bacaannya.
Qala ba'dul ulama'i fil mufadhalati baina syarafil ilmi wa syarafin nasabi. Syarafil ilmi am syarafin nasabin nabawi dhahaba jam'un minal ulama'i ala tafdhilis tsani. Qalu li'annahu dzatiyun wa tsani aradun farajjahal ula. Jadi lebih utama ilmu, bukan nasab. Kemarin yang sudah disampaikan oleh Ustadz Gilang Al-Ghifari itu sudah fatal, salah telak, tidak ada dasar dalilnya. Marokil Ubudiyah karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani itu malah justru satu orang kiai alim itu bisa mengalahkan 60 Habib jahil. Itu malah justru yang benar gitu loh. Jangan dibolak-balik, kok 70 itu dari mana? Angka 70 itu dari mana? Mungkin itu ya pendapat dari Habib Zain. Dalam ulasan dari referensi kitab yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan bagaimana kiai ini menyajikan ya isi daripada pembahasan itu secara utuh ya sempurna, sehingga kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya istilah nasab dan keilmuan itu banyak pandangan ulama. Nah, disinilah Habib Bahar sebenarnya itu ya sepertinya hanya mengedepankan egonya, hal yang bisa mendukung dia punya status sosial itu yang dimunculkan di permukaan. Padahal masih ada pandangan lain yang kemudian berbeda. Harusnya juga dia harus munculkan, dia kemudian fair ya kelihatannya. Disinilah kita bisa menilai ya bahwa siapa sih sebenarnya di antara mereka yang betul-betul alim, berilmu, dan siapa yang betul-betul bisa dijadikan panutan. Oleh karenanya saya kira bahwa video ini penting untuk kemudian diedukasikan, disebarluaskan biar umat Islam betul-betul paham. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.